Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Cahyo dengan NIM 2203200051 dari program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 900 atau 9001 dalam mata kuliah manajemen mutu agribisnis. Di sini ISO atau International Organizing for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja faktor di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO ini. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang ISO 19 ini merupakan pembuka nih. ISO 9001 adalah standar internasional sistem manajemen mutu atau quality management system yang diterbitkan oleh International Organizing for Standardization. Atau tujuan utama ISO ini adalah memastikan organisasi bisa konsisten menghasilkan produk dan layanan berkualitas yang sesuai kebutuhan pelanggan serta peraturan yang berlaku ya. Contohnya rumah sakit menerapkan ISO 9001 ini untuk memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan dengan standar mutu yang sama. Pabrik makanan memastikan setiap proses produksi atau bahan sampai pengemasan sesuai standar higienitasnya. Ya. Selanjutnya, tujuan ISO ini meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan ini untuk setiap kegiatan perusahaan yang menerapkan standar ISO ini maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata di masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO atau berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Nah, yang kedua itu adalah jenis kualitas berstandar internasional. Dengan ISO Anda mendapat jaminan nih akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul karena pada proses sertifikasi ISO. Perusahaan harus melalui tahapan
uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA atau siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting di sini. Karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi perusahaan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompetensi kerugian adanya proses produksi itu sangat kecil sekali kegagalannya. Nah, dari kedua itu ya, ISO International Organizing for Standardism ini bukan lembaga pemerintah, melainkan organisasi global yang menyusun standar internasional di berbagai bidang industri. Standar ini membantu memastikan bahwa produk dan jasa di seluruh dunia memiliki mutu, keamanan, dan efisiensi yang seragam. Yang contohnya standar ISO membantu agar ukuran kartu ATM sama di seluruh dunia sehingga bisa digunakan di mesin manapun. Di dalam industri makanan, ISO menetapkan standar kebersihan dan keamanan yang sangat di berbagai negara. Selanjutnya tujuan ISO yang ketiga itu ya efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi, apabila kecelakaan kerja. Yang keempat itu memaksimalkan kinerja karyawannya. Standar ini dilakukan oleh ISO selalu berusaha dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Nah, hal ini dapat menolak ukur oleh penilai akan bekerja para karyawan sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Yang kelima, branding perusahaan atau perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan penampilan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimilikinya sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul pasaran di dunia atau pasar dunia. Nah, yang keenam, memudahkan perdagangan internasional. Standar yang diterapkan oleh ISO atau perusahaan agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku oleh ISO ini. Nah, perusahaan yang menetapkan ISO dinilai lebih dari profesional dan dipercaya karena konsumen akan lebih yakin terhadap produk atau layanan yang dimiliki sertifikasi ISO ini. ISO berpotensi pada kepuasan pelanggannya. Jadi, penerapan ISO menciptakan kepercayaan tinggi dari masyarakat dan investor. Contoh di sini, konsumen lebih percaya memberi air minum dalam kemasan dengan label ISO 19 atau 9001. Yang kedua, pemerintah sering lebih memilih ke perusahaan bersertifikat ISO untuk proyek tender karena dianggap lebih
kredibel. ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu, quality management system atau QMS. Diterbitkan oleh International Organism for Standardization atau ISO, dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk yang layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini tujuan utama ISO 9001 itu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, dan memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Jaminan kualitas berstandar internasional dan efisiensi biaya ini, ISO membuat perusahaan memiliki sistem kerja yang struktur lah dan terdokumentasikannya. Semua aktivitas diuji melalui audit internasional dan internal dan eksternal juga. Proses ini membantu mencegah kesalahan produksi sehingga biaya akibat kegagalan dapat ditekan. Di sini saya mendapatkan contoh pabrik tekstil merupakan ISO agar setiap kain dihasilkan melihat warna dan tekstur yang konsisten. Dengan sistem kontrol kualitas ISO, perusahaan bisa menghindari produk gagal dan menyebabkan pemborosan bahan. Di sini ada struktur ISO 9001 di 2015 ya. Yaitu ada 10 jenis strukturnya, ruang lingkup, referensi normatif, istilah dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, kepercayaan atau planning, dokumentasi atau support, operasi atau operation, evaluasi kinerja, dan peningkatannya. Prinsip dasar ISO 9001 pada tahun 2015 ini fokus pada pelanggan, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu dan perbaikan berkelanjutan atau improvement mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Kepemimpinan atau leadership, pemimpin menerapkan arah atau visi dan lingkungan yang kerja yang mendukung mutu. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence based decision making. Nah, keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi semata. Dan keterlibatan orang atau engagement people. Semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu ini. Manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan dan pihak terkait. Kegiatan dikelola sebagai pendekatan proses atau proses approve. Kegiatan kelola sebagai proses yang saling berkaitan. Nah, dalam mengatur sistem manajemen mutu ini atau QMS agar organisasi selalu konsisten menjaga kualitas, meningkatkan keputusan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan melakukan perbaikan berkelanjutan atau continue improvement, meningkatkan kepercayaan pasar. Yang dapat saya contohkan di sini, sebuah hotel dengan sistem ISO 9001 secara rutin meninjau kepuasan mutu dan memperbaiki layanan berstandar survei. Dan kedua, pabrik obat memastikan setiap batch atau lot produk diuji dengan standar yang sama. Ya.
Di sini ada khusus satu ruang lingkup scope dalam ini manajemen ISO ini menjelaskan tujuan umum ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi yang menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan, yang artinya ISO 9001 ini berlaku untuk semua jenis organisasi, besar, kecil, barang atau jasa. Klausul 2, referensi atau normatif. Nah, di sini menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami ISO 9001 ini. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan ya, yang harus diacu agar penerapan tidak salah. Nah, biasanya juga hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutunya. Dalam klausul 3, istilah dan definisi berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 ini, seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, dan risiko, dan lain-lain juga. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dan dengan sesama, tidak menafsirkan itu sendiri-sendiri. Dalam klausul 4 pula, konteks organisasi atau context of organism, organisasi harus memahami siapa mereka, yang dalam kurung visi, misi, dan tujuan. Terus lingkungan internal dan eksternalnya, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu, yang contohnya itu setiap susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumen sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Dalam klausul 5 pula, kepemimpinan atau leadership menekankan peran pemimpin puncak atau top manajemen dalam memberikan arah dan visi mutu, menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dalam memahami tujuan mutu itu pula, dan mencontohkan direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Dalam klausul dalam klausul 6 atau perencanaan atau planning, di sini berikut adalah langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi resiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Dalam contohkan resiko, bahan baku terlambat atau rencana, buat 2 pemasok cadangan, tujuan mutu, pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Dalam klausul 7 berhubungan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk manajemen sistem mutu, yaitu sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur, dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Contohnya, melatih karyawan, memastikan alat produk bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu yang baik. Dalam klausul 8 pula, operasi atau operation, ini bagian paling teknis nih. Nah, bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produk atau layanan, langkah semuanya, seperti rencana produksi atau pelayanan, pengendalian mutu atau KICI, penanganan keluhan pelanggan, dan identifikasi produk yang tidak sesuai. Dapat saya contohkan di sini, perusahaan
makanan wajib mempunyai prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Dalam klausul 9 pula, evaluasi kinerja atau performa evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi dalam keputusan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, dan tujuan manajemen yang dilakukan. Dalam saya contohkan, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan, hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan tersebut. Dalam klausul 10, peningkatan atau improvement yang terjadi biasanya beri komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continue improvement, mengatasi ketidaksesuaian masalah yang muncul. Nah, melakukan tindakan korektif dan meningkatkan efektivitas sistem mutu di dalam waktu ke waktu. Dan dapat saya contohkan di sini pula, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang pada perusahaan. Dapatkan saya jelaskan poin tadi. Struktur ini menjadi kinerja implementasi ISO 9001 pada tahun 2015, yaitu mengatur mulai dari konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan hingga perbaikan berkelanjutan. Pembahasan tentang prinsip-prinsip tersebut fokus pada pelanggan ya. Pelanggan adalah prioritas utama. Contohnya perusahaan rutin survei keputusan pelanggan. Pemimpinan harus menjadi teladan dalam budaya mutu ini. Contohnya direktur ikut meninjau hasil audit kualitas ya tadi. Terus keterlibatan orang atau anggota. Semua karyawan berperan dalam mutu ini. Contohnya karyawan diberi pelatihan dan ruang untuk usaha perbaikan. Yang keempat, pendekatan proses. Aktivitas saling terkait dalam meningkatkan dikendalikannya sebagai sistem. Contohnya proses pembelian bahan baku, produksi, distribusi diawasi berantai atau struktural. Yang lima, perbaikan berkelanjutan. Mutu terus ditingkatkan. Contohnya hasil audit digunakan untuk memperbaiki prosedur kerja yang ada. Yang keenam, keputusan berbasis bukti, data dan fakta jadi dasar keputusan. Contohnya mengubah pemasok setelah data menunjukkan banyak catatan produk yang ada. Manajemen. Yang ketujuh, manajemen hubungan yang baik dengan pihak internal. Contohnya membangun kerjasama yang jangka panjang dengan pemasok. Dalam ruang lingkup dengan klausul 1 dengan sampai 10 tadi menjelaskan tujuan ISO 9001 ini berlaku untuk semua organisasi atau barang maupun jasa. Sedangkan dokumentasi referensi normatifnya dokumen acuan resmi atau seperti ISO 9000. Istilah dan definisi agar semua istilah mutu, proses, dan risiko pelanggan dipahami sama. Dalam contoh mutu ini, di pabrik tekstil berarti keseragaman warna, di rumah sakit berarti keselamatan pasiennya. Dalam konteks organisasi pula, perusahaan harus memahami siapa mereka, kondisi internal dan eksternal dan perusahaan pelanggannya. Dan 5, pemimpin atau leadership ya. Top manajemen wajib menunjukkan komitmen terhadap mutunya. Yang dapat saya contohkan di sini pula, dalam konteks pabrik susu memperhatikan tren hidup sehat dan regulasi BPOM. Dalam kepemimpinan, direktur menandatangani kebijakan mutu dan memimpin rapat kualitas produk yang itu. Sedangkan dalam perencanaan dan dukungan ini pula, identifikasi risiko yang paling ditetapkan adalah tujuan mutunya. Dalam slide poin ke-7, dukungan seperti sumber daya manusia, infrastruktur, komunikasi, dan dokumentasi yang dapat saya contohkan pula. Yang resiko yang akan terjadi dalam perencanaan dan
bahan baku ini seringkali terlambat. Solusinya ada 2 pemasok dengan rate 100% cepat antar. Dukungan karyawan dilatih, alat kalibrasi diberikan rutin, dokumen mutu disimpan digital. Sedangkan khusus 8-10 pula operasinya seperti operasi, evaluasi kinerja dan peningkatan ini pula seperti operasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses produksi atau layanan pula. Sedangkan kinerja membantu keputusan pelanggan, audit internal dan tujuan manajemen. Dalam peningkatan pula tindakan koreksi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam saya contohkan operasi pabrik makanan merupakan pemeriksaan pemberian setiap tahap produksi. Dalam evaluasi survei pelanggan setiap 6 bulan dan peningkatan perbaikan metode penyelenggaraan setelah keluhan botol bocor. Sedangkan langkah menerapkan ISO pada 9001 ini di organisasi atau bisnis, komitmen semenjak puncak dukungan pimpinan sangatlah penting bagi mereka. Yang poin kedua, analisis kesenjangan atau gap analysis. Bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Yang poin ketiga, menyusun dokumen sistem manajemen mutu dan atau manual mutu, prosedur instruktur kerjanya. Yang poin keempat, pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Poin kelima, audit internal. Poin keenam, tujuan manajemen atau manajemen review. Poin ke 7 pula, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi atau MIS, SGS atau TUV atau Scofindo dan lain-lainnya. Seperti yang kita tahu, dari 7 ini komitmen pemimpin, analisis kesenjangan atau gap analysis, menyusun dokumen mutu, melatih karyawan, implementasi sistem, audit internal, audit eksternal oleh lembaga seperti TUV atau Scofindo. Yang dapat saya contohkan di sini adalah sebuah audit eksternal perusahaan biasanya dilakukan situasi audit internal dulu untuk memastikan semua prosedur yang dijalankan. Pemanfaatan sedangkan di sini ada pemanfaatan penerapan ISO 9001 pula bagi perusahaan. Proses kerja lebih efisien dan standar, lebih standar. Poin kedua pula, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Poin 3, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Dapat menjadi syarat atau tender atau ekspor. Sedangkan bagi pelanggan, produk atau layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan pendapat tentang tanggapan cepat, dan produk memenuhi standar internasional yang terjalani. Bagi kedua ini pula, proses kerja lebih efisien, mengurangi pemborosan atau kesalahan, meningkatkan citra dan pasar global, menjadi syarat utama tender dan ekspor, dan produk lebih konsisten mutunya, kualitas ditangani dengan cepat, rasa percaya dan keputusan meningkat. Yang dapat saya contohkan pula, konsisten memilih mobil atau makanan dari perusahaan dengan label ISO 9001 ini karena yakin terhadap kualitasnya. Nah, ISO 9001 ini bukan sekedar sertifikat, tetapi cara berpikir dan budaya organisasi yang berfokus pada mutu, perbaikan, keberlanjutan dan kepuasan pelanggannya. Dan contoh penutup dari saya, kualitas tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari niat, upaya dan standar yang tinggi. Nah,
ISO 9001 adalah standar internasional sistem manajemen mutu atau quality management system yang diterbitkan oleh International Organizing for Standardization. Atau tujuan utama ISO ini adalah memastikan organisasi bisa konsisten menghasilkan produk dan layanan berkualitas yang sesuai kebutuhan pelanggan serta peraturan yang berlaku ya. Contohnya rumah sakit menerapkan ISO 9001 ini untuk memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan dengan standar mutu yang sama. Pabrik makanan memastikan setiap proses produksi atau bahan sampai pengemasan sesuai standar higienitasnya. Ya. Selanjutnya tujuan ISO ini meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan ini untuk setiap kegiatan perusahaan yang menerapkan standar ISO ini maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata di masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO atau berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Nah, yang kedua itu adalah jenis kualitas berstandar internasional. Dengan ISO Anda mendapat jaminan nih akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul karena pada proses sertifikasi ISO. Perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA atau siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting di sini. Karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi perusahaan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompetensi kerugian adanya proses produksi itu sangat kecil sekali kegagalannya. Dari kedua itu ya, ISO International Organizing for Standardization ini bukan lembaga pemerintah, melainkan organisasi global yang menyusun standar internasional di berbagai bidang industri. Standar ini membantu memastikan bahwa produk dan jasa di seluruh dunia memiliki mutu, keamanan dan efisiensi yang seragam. Yang contohnya standar ISO membantu agar ukuran kartu ATM sama di seluruh dunia sehingga bisa digunakan di mesin manapun. Di dalam industri makanan, ISO menetapkan standar kebersihan dan keamanan yang sangat di berbagai negara. Selanjutnya tujuan ISO yang ketiga itu ya efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat
meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi, apabila kecelakaan kerja. Yang keempat itu memaksimalkan kinerja karyawannya. Standar ini dilakukan oleh ISO selalu berusaha dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Nah, hal ini dapat menolak ukur oleh penilai akan bekerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Yang kelima, branding perusahaan atau perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan penampilan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimilikinya, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul pasaran di dunia atau pasar dunia. Yang keenam, memudahkan perdagangan internasional. Standar yang diterapkan oleh ISO atau perusahaan agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan termasuk oleh para karyawan itu sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku oleh ISO ini. Nah, perusahaan yang menetapkan ISO dinilai lebih dari profesional dan dipercaya karena konsumen akan lebih yakin terhadap produk atau layanan yang dimiliki sertifikasi ISO ini. ISO berpotensi pada kepuasan pelanggannya. Jadi, penerapan ISO menciptakan kepercayaan tinggi dari masyarakat dan investor. Contoh di sini, konsumen lebih percaya memberi air minum dalam kemasan dengan label ISO 19 atau 9001. Yang kedua, pemerintah sering lebih memilih perusahaan bersertifikat ISO untuk proyek tender karena dianggap lebih kredibel. ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu Quality Management System atau QMS. Diterbitkan oleh International Organism for Standardization atau ISO, dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk yang layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Di sini tujuan utama ISO 9001 itu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, dan memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Jaminan kualitas berstandar internasional dan efisiensi biaya ini, ISO membuat perusahaan memiliki sistem kerja yang struktur dan terdokumentasikannya. Semua aktivitas diuji melalui audit internasional dan internal dan eksternal juga. Proses ini membantu mencegah kesalahan produksi sehingga biaya akibat kegagalan dapat ditekan. Di sini saya mendapatkan contoh pabrik tekstil merupakan ISO agar setiap kain dihasilkan melihat warna dan tekstur yang konsisten. Dengan sistem kontrol kualitas ISO, perusahaan bisa menghindari produk gagal dan menyebabkan pemborosan bahan.
Di sini ada struktur ISO 9001 di 2015 ya. Yaitu ada 10 jenis strukturnya, ruang lingkup, referensi normatif, istilah dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, kepercayaan atau planning, dokumentasi atau support, operasi atau operation, evaluasi kinerja, dan peningkatannya. Prinsip dasar ISO 9001 pada tahun 2015 ini fokus pada pelanggan, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu dan perbaikan berkelanjutan atau improvement mutu selalu ditingkatkan terus menerus. Kepemimpinan atau leadership, pemimpin menerapkan arah atau visi dan lingkungan yang kerja yang mendukung mutu. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence based decision making. Nah, keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi semata. Dan keterlibatan orang atau engagement people, semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu ini. Manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan dan pihak terkait. Kegiatan dikelola sebagai pendekatan proses atau proses approve. Kegiatan kelola sebagai proses yang saling berkaitan. Nah, dalam mengatur sistem manajemen mutu ini atau QMS agar organisasi selalu konsisten menjaga kualitas, meningkatkan keputusan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan melakukan perbaikan berkelanjutan atau continue improvement, meningkatkan kepercayaan pasar. Yang dapat saya contohkan di sini, sebuah hotel dengan sistem ISO 9001 secara rutin meninjau kepuasan mutu dan memperbaiki layanan berstandar survei. Dan kedua, pabrik obat memastikan setiap batch atau lot produk diuji dengan standar yang sama. Ya. Di sini ada khusus satu ruang lingkup scope dalam ini manajemen ISO ini menjelaskan tujuan umum ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi yang menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas dan memuaskan pelanggan, yang artinya ISO 9001 ini berlaku untuk semua jenis organisasi besar, kecil, barang atau jasa. Klausul 2, referensi atau normatif. Nah, di sini menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami ISO 9001 ini. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan ya, yang harus diacu agar penerapan tidak salah. Nah, biasanya juga hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutunya. Dalam Klausul 3, istilah dan definisi berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 ini, seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, dan risiko, dan lain-lain juga. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dan dengan sesama, tidak menafsirkan itu sendiri-sendiri. Dalam Klausul 4 pula, konteks organisasi atau konteks of organism, organisasi harus memahami siapa mereka yang dalam
kurung visi, misi, dan tujuan. Terus lingkungan internal dan eksternalnya, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu, yang contohnya itu setiap susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumen sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Dalam Usul 5 pula, kepemimpinan atau leadership menekankan peran pemimpin puncak atau top manajemen dalam memberikan arah dan visi mutu, menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dalam memahami tujuan mutu itu pula. Dan mencontohkan, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Dalam Usul dalam Usul 6 atau perencanaan atau planning di sini, berikut adalah langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi resiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Dalam contohkan, resiko bahan baku terlambat atau rencana buat 2 pemasok cadangan. Tujuan mutu, pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Dalam Usul 7 berhubungan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk manajemen sistem mutu, yaitu sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi dan dokumentasi. Contohnya, melatih karyawan, memastikan alat produk bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu yang baik. Dalam Usul 8 pula, operasi atau operation, ini bagian paling teknis nih. Nah, bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produk atau layanan, langkah semuanya. Seperti rencana produksi atau pelayanan, pengendalian mutu atau KIC, penanganan keluhan pelanggan, dan identifikasi produk yang tidak sesuai. Yang dapat saya contohkan di sini, perusahaan makanan wajib mempunyai prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Dalam Usul 9 pula, evaluasi kinerja atau performa evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Dalam keputusan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, dan tujuan manajemen yang dilakukan. Dalam saya contohkan, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan, hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan tersebut. Dalam Usul 10, peningkatan atau improvement yang terjadi biasanya beri komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continue improvement, mengatasi ketidaksesuaian masalah yang muncul. Nah, melakukan tindakan korektif dan meningkatkan efektivitas sistem mutu di dalam waktu ke waktu. Dan dapat saya contohkan di sini pula, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang pada perusahaan. Dapatkan saya jelaskan poin tadi. Struktur ini menjadi kinerja implementasi ISO 9001 pada tahun 2015, yaitu mengatur mulai dari konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, hingga perbaikan berkelanjutan. Pembahasan tentang prinsip-prinsip tersebut fokus pada pelanggan ya. Pelanggan adalah prioritas utama. Contohnya, perusahaan rutin survei keputusan pelanggan. Pemimpinan harus menjadi teladan dalam budaya mutu ini. Contohnya, direktur ikut meninjau hasil audit kualitas ya tadi.
Terus keterlibatan orang atau anggota. Semua karyawan berperan dalam mutu ini. Contohnya, karyawan diberi pelatihan dan ruang untuk usaha perbaikan. Yang keempat, pendekatan proses. Aktivitas saling terkait dalam meningkatkan dikendalikannya sebagai sistem. Contohnya, proses pembelian bahan baku, produksi, distribusi, diawasi berantai atau struktural. Yang lima, perbaikan berkelanjutan. Mutu terus ditingkatkan. Contohnya, hasil audit digunakan untuk memperbaiki prosedur kerja yang ada. Yang keenam, keputusan berbasis bukti, data dan fakta jadi dasar keputusan. Contohnya, mengubah pemasok setelah data menunjukkan banyak catatan produk yang ada. Manajemen. Yang ketujuh, manajemen hubungan. Hubungan yang baik dengan pihak internal, contohnya membangun kerjasama dengan jangka panjang dengan pemasok. Dalam ruang lingkup dengan kusul 1 dengan sampai 10 tadi, menjelaskan tujuan ISO 9001 ini berlaku untuk semua organisasi atau barang maupun jasa. Sedangkan dokumentasi referensi normatifnya dokumen acuan resmi atau seperti ISO 9000. Istilah dan definisi agar semua istilah mutu, proses, dan risiko pelanggan dipahami sesama. Dalam contoh mutu ini, di pabrik tekstil berarti keseragaman warna, di rumah sakit berarti keselamatan pasiennya. Dalam konteks organisasi pula, perusahaan harus memahami siapa mereka, kondisi internal dan eksternal dan perusahaan pelanggannya. Dan 5, pemimpin atau leadership ya. Top manajemen wajib menunjukkan komitmen terhadap mutunya. Yang dapat saya contohkan di sini pula, dalam konteks pabrik susu memperhatikan tren hidup sehat dan regulasi BPOM. Dalam kepemimpinan, direktur menandatangani kebijakan mutu dan memimpin rapat kualitas produk yang itu. Sedangkan dalam perencanaan dan dukungan ini pula, identifikasi risiko yang paling ditetapkan adalah tujuan mutunya. Dalam slide poin ketujuh, dukungan seperti sumber daya manusia, infrastruktur, komunikasi, dan dokumentasi yang dapat saya contohkan pula. Yang resiko yang akan terjadi dalam perencanaan dan bahan baku ini seringkali terlambat. Solusinya ada 2 pemasok dengan rate 100% cepat antar. Dukungan, karyawan dilatih, alat kalibrasi diberikan rutin, dokumen mutu disimpan digital. Sedangkan khusus 8-10 pula, operasinya seperti operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan ini pula seperti operasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses produksi atau layanan pula. Sedangkan kinerja membantu keputusan pelanggan, audit internal, dan tujuan manajemen. Dalam peningkatan pula, tindakan koreksi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam saya contohkan, operasi pabrik makanan merupakan pemeriksaan pemberian setiap tahap produksi. Dalam evaluasi, survei pelanggan setiap 6 bulan, dan peningkatan perbaikan metode penyelenggara setelah keluhan botol bocor. Sedangkan langkah menerapkan ISO pada 9001 ini di organisasi atau bisnis, komitmen semenjak puncak dukungan pimpinan sangatlah penting bagi mereka. Yang poin kedua, analisis kesenjangan atau gap analysis. Bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Yang poin ketiga, menyusun dokumen sistem manajemen mutu dan atau manual mutu, prosedur instruktur kerjanya. Yang poin keempat, pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Poin kelima, audit internal. Poin keenam, tujuan manajemen atau manajemen review. Poin
7 pula audit eksternal oleh lembaga sertifikasi atau MIS, SGS atau TUV atau Scofindo dan lain-lainnya. Seperti yang kita tahu, dari 7 ini komitmen pemimpin, analisis kesenjangan atau gap analysis, menyusun dokumen mutu, melatih karyawan, implementasi sistem, audit internal, audit eksternal oleh lembaga seperti TUV atau Scofindo. Yang dapat saya contohkan di sini adalah sebuah audit eksternal perusahaan biasanya dilakukan situasi audit internal dulu untuk memastikan semua prosedur yang dijalankan. Pemanfaatan sedangkan di sini ada pemanfaatan penerapan ISO 9001 pula. Bagi perusahaan, proses kerja lebih efisien dan standar, lebih standar. Poin kedua pula, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Poin 3, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Dapat menjadi syarat atau tender atau ekspor. Sedangkan bagi pelanggan, produk atau layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan pendapat tentang tanggapan cepat, dan produk memenuhi standar internasional yang terjalani. Bagi kedua ini pula, proses kerja lebih efisien, mengurangi pemborosan atau kesalahan, meningkatkan citra dan pasar global, menjadi syarat utama tender dan ekspor, dan produk lebih konsisten mutunya, kualitas ditangani dengan cepat, rasa percaya dan keputusan meningkat. Yang dapat saya contohkan pula, konsisten memilih mobil atau makanan dari perusahaan dengan label ISO 9001 ini karena yakin terhadap kualitasnya. Nah, ISO 9001 ini bukan sekedar sertifikat, tetapi cara berpikir dan budaya organisasi yang berfokus pada mutu, perbaikan, keberlanjutan dan kepuasan pelanggannya. Dan contoh penutup dari saya, kualitas tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari niat, upaya, dan standar yang tinggi. Nah, makna seluruh ISO 9001 ini memiliki 3 poin. ISO 9001 ini menetapkan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab bagian dari QC atau quality control, tapi bertanggung jawab sebagai semua orang di dalam organisasi tersebut. Dalam fokus utamanya adalah kepuasan pelanggan, bukan hanya lulus audit atau mendapat sertifikasi saja. Dan penerapan ISO 9001 membantu organisasi menjadi lebih disiplin, terstruktur, efisien, dan responsif terhadap perubahan. Sedangkan peran penting pemimpin dan karyawan, pemimpin harus menciptakan budaya mutu dan memberi contoh karyawan di semua level. Perlu terlihat aktif karena sistem tidak akan berjalan tanpa kesadaran bersama. Dan ISO bukan dokumentasi mati saja. Sedangkan yang poin 3 itu perbaikan berkelanjutan atau continue improvement ini, dan ISO 9001 ini selalu memastikan prinsip plan, do dan check dan R atau PDCA yang artinya plan, rencana kegiatan dan susunan mutu, dengan do, melaksanakan sesuai rencana, sedangkan check, evaluasi hasil, temukan penyimpangan, dan R adalah perbaikan dan tingkat proses. Siklus ini harus terus berputar untuk menjaga daya saing dan mutunya. Dan poin penhubungan dengan pasar global yang terjadi. Perusahaan yang bersertifikat ISO 9001 ini memiliki daya saing internasional karena memiliki ekspektasi global. Dan hal ini penting di era perdagangan bebas dan industri
4.0 atau gimana transportasi dan konsistensi kualitas menjadi tuntunan utamanya. Nah, contoh perusahaan sini pula seperti PT XYZ. Saya contohkan, memproduksi kemasan plastik berhasil meningkatkan efisiensi produksi sebesar 20% dan menurunkan komplain pelanggan sebesar 30% saja setelah menerapkan ISO 9001 selama 1 tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ISO tidak hanya tentang dokumen, tetapi memberikan dampak nyata pada kinerja dan kepercayaan pelanggannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ISO 9001 ini bukan sekedar lembaga sertifikasi yang digunakan dan digantung di dinding saja, tetapi merupakan cerminan budaya organisasi yang menunjukkan tingkat kualitas tinggi. Melalui penerapan sistem manajemen mutu ini, perusahaan mampu bekerja lebih efisien, menjaga konsistensi produk, dan yang paling penting menjaga kepercayaan pelanggannya. Karena pada akhirnya mutu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi hasil yang dari diniatkan usaha dan standar yang tinggi. Mari kita jadikan ISO bukan hanya sebagai aturan, tapi sebagai kebiasaan baik dalam setiap langkah dan pekerjaan kita nantinya. Nah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.